Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan juga selamat datang kepada para ideas kreator, serta para investor atau eco-villagers kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu dan meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara dan kegiatan kita pada pagi hari ini. Sesuai acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Aurelia Zeta Amarca. Teman-teman bisa menyapa saya dengan panggilan Zeta. Saya akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Kali ini, saya akan memandu kegiatan yang hadirin bisa lihat di layar kita, yaitu peluncuran desain landscape Batu-Batu Eco Village. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk bersikap sempurna. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, agar kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan berkah, maka marilah bersama-sama kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya, tapi sebelum kita memulai, saya ada pantun untuk membuka acara pada pagi hari ini. Menjelajah rimba di Rancang Village. Mari tak terpisah tanpa aba-aba. Bergabunglah bersama Batu-Batu Eco Village, miliki investasi tanah tanpa riba. Oke, acara selanjutnya kita akan mulai memasuki ke acara inti nih Bapak Ibu sekalian. Di sini di slide Bapak Ibu sekalian sudah melihat ada picu pacu ya. Kita mulai dengan membagikan perasaan kita masing-masing ya, ekspresikan dalam 1 atau 2 patah kata, silakan di scan barcode-nya atau ini boleh, nah ini udah banyak banget nih, bahagia selalu, Riang, alhamdulillah. Yuk yang lain lagi boleh banget, Riang, Asing, alhamdulillah luar biasa. Hebat, penasaran, Widih penasaran, kenapa tuh? Alhamdulillah luar biasa. Tar membahana, alhamdulillah ya. Sepertinya cukup ya mengenai ekspresi dalam 1 atau 2 kata perasaan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Mungkin kita akan langsung melanjutkan ke acara selanjutnya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi pertama kita,
yaitu update progres terkini mengenai Batu-Batu Eco Village yang akan disampaikan langsung oleh CEO Batu-Batu Eco Village. Kepada Bapak Saryadi Hamda selaku CEO Batu-Batu Eco Village, disilahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Oke, hari ini sebenarnya sangat-sangat luar biasa ya. Ini adalah hari yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh kita semua. Dan saya berterima kasih dengan kesediaan waktunya para investornya kita yang menyempatkan waktunya, dan tadi investor yang sudah hadir langsung dan nanti bisa langsung chat dan bertanya dengan kami, dan saya selaku CEO dan penanggung jawab di sini, saya akan update sebenarnya apa aktivitas selama proses Eco Village. Mulai dari kita terhitung sebenarnya dari 2021 sampai saat ini. Tapi kita juga ada aktivitas di 2020 sebenarnya, lebih kepada validasi dan cek lahan 20. Nah, ini saya singkat saja karena melihat waktu nanti akan banyak yang lebih menarik nantinya. Saya update saya di 2020. Kita next. Nah, di 2020 sebenarnya dimulai dengan bagaimana saya sendiri selaku sebenarnya di mana lahan ini saya beli secara langsung dan saya memastikan kawasan ini legalitasnya, patoknya dan sebagainya, dan survei. Di foto 3 di atas itu adalah pertama kali yang saya jumpai dan memang itu adalah patok pertama yang di pinggir jalan, dan foto di bawahnya itu adalah betul-betul yang masih hutan, sama sekali kita nggak tahu mau lewat mana dan sebagainya. Setelah itu melakukan kunjungan, pembuatan batas dan sebagainya, dan kita sampai menelusuri sampai ke pinggir sungai yang di pojok kiri. Coba. Berikutnya adalah setelah survei dilakukan sendiri, kita melibatkan pihak kecamatan yang memang pengukuran dan pengambilan titik untuk pembuatan peta langsung dilakukan oleh pihak kecamatan sendiri yang didampingi oleh aparatur desa Kampung Batu-Batu, dan ini semua kita lakukan di 2020. Kita banyak sebenarnya hanya ngecek lahan dan sebagainya bolak-balik di sana. Oke. 21 di sini kita udah mulai nih. Ternyata kita udah mulai pasang spanduk, mulai mengenalkan, udah di pojok kanan atas itu ada mobil yang di pinggir jalan yang ya ketika kita kunjungan kita hanya bisa berada di pinggir jalan tuh. Kita bikin jalan setapak, ada tenda dan sebagainya untuk tempat beristirahat para awal-awal untuk membuka lahan. Yang memang awalnya adalah kita pelajari, akhirnya kita coba buka dulu secara manual. Secara manual kita lihat bukaannya di pojok kiri atas, kita udah boleh bikin jalan utama masuk ke dalam, itu terpalnya tadi tempat kita berteduh, dan kami lagi-lagi jalan lagi masuk ke dalam untuk sampai ke area kawasan tadi, karena kawasannya ini 400 kali 2 kilo sebenarnya kawasan ini. Jadi kita coba banyak observasi di kawasan tersebut. Kan kita udah ada kunjungan di pojok kiri bawah, itu adalah tim sebenarnya IDS kreatornya kita memang terjun ke lapangan melihat potensi dan berdiskusi, dan pemasangan patok, dan sudah ada pembuatan paret tuh yang di tengah atas itu udah kita coba bikin paret yang awalnya benar-benar hutan, tapi kita udah mulai bikin. 2022 kita banyak melakukan sebenarnya kayak pengembangan dan uji coba tadi. Nah, ini menarik sekali, pengembangan uji coba yang kami lakukan betul-betul organik. Organiknya itu adalah kita mulai dari awal banget, di mana kita mulai buka, mulai bikin bloknya, dan mulai ada tanaman yang selalu kita uji coba dengan bermacam-macam petani yang ada sebenarnya di Kabupaten Berau, bahkan ada yang datang dari Sulawesi dan ada yang datang dari Jawa. Nah, dalam uji coba tersebut itu menarik. Ada yang berhasil bisa kembali modal, ada bahkan yang benar-benar modalnya pun nggak kembali, dan ada juga yang memang sebenarnya sudah bagus, ketika bagus petaninya hilang gitu loh. Nah, jadi uji coba itu akhirnya kita coba pelan-pelan dan terus mengembangkan banyak. Nah, uji coba tadi setelah kita lihat ada tanaman jangka panjang juga yang kita uji coba di sana.
Dan memang tidak semuanya baik di sana, dan alhamdulillah ada yang sudah baik di sana yang sudah kita temukan. Nah, uji coba yang berhasil menurut teman-teman yang dilakukan itu adalah pada semangka. Kita pernah panen di sana, dan ada kunjungan dari Camat Gunung Tabur dan sebagainya, yang dimana ini ada pengelolaan, dimana kita sudah bisa melihat dan sudah mulai merencanakan kajian usaha yang baik untuk itu, karena secara tempat dan kawasan itu baik dan tumbuh, dan alhamdulillahnya bisa sampai 9 sampai 8 kilo untuk berbuahnya. Kita udah mulai nih, ada juga jagung, terus jalan utama untuk melihat lahan kiri kanan dan sebagainya kita udah masuk sampai 1,3 kilo, dan itu tinggal 700 meter lagi nih sampai ke sungai sebenarnya. Tapi kita stop dulu, jangan sampai nanti akan menjadi malah akses lintas gitu loh. Karena menariknya tempat kita ini adalah di mana berhadapan langsung dengan Kampung Batumbuk, di mana Kampung Batumbuk sendiri sebenarnya butuh akses untuk ke kota dan sebagainya, dan sudah ada komunikasi, dia bilang menarik tuh ketika jadi akses dan sebagainya. Tapi kita udah tahan dulu, jangan sampai nanti malah jadi jalan umum tempat kita, di mana kita masih melakukan pengembangan. Ada EXA di sana. Nah, alhamdulillahnya EXA tadi itu adalah kebetulan yang awal-awal kita pembukaan kita mulai nyewa dan sebagainya. Alhamdulillah Eco Village itu udah punya sendiri, di mana itu sebagai sebenarnya investasi jaminan bahwa kita bisa nih bekerja, tinggal bagaimana kita melakukan perencanaan konsep landscape yang baik dan pembukaan lahan, di mana lahan ketika dibuka sebenarnya itu sangat cepat ketika misalnya hanya dibuka saja, tapi ketika dibuka dan tidak ada aktivitas, tidak ada komoditi di dalamnya, maka akan kembali berumput dan sebagainya. Nah, nanti ketika untuk ngecek lahan di sana, kita itu ada sudah lokasi patok-patok tanahnya itu sudah kita menggunakan titik koordinat, di mana dimasukkan lewat ArcGIS, pemetaan dimasukkan ke HP, dan setiap orang yang kunjungan di sana yang mau melihat tanahnya itu bisa menggunakan aplikasi tadi gitu, yang pojok yang tengah di atas. Oke. 23 perubahan lahan kita juga coba lihat di depan dan sebagainya, di area hutan edukasi, di kawasan juga sudah ada, dan ada beberapa sebenarnya area blok itu khususnya ada di blok A, ada di blok C, itu sudah ada aktif, blok B itu juga sudah ada aktif tanaman yang sebenarnya sekarang tinggal dicari polanya bagaimana kita coba buat semacam scale up-nya untuk pengembangan yang cocok di wilayah itu. Nah, di ini jalan porosnya yang atas itu kita udah kelihatan dan udah terbuka, udah mulai dilakukan penataan. Itu belum pada tahapan nanti yang sangat menarik nanti. Itu awal, belum masuk pada perspektif desain landscape, arsitek landscape tadi. Nah, sekarang itu nanti itu lebih menarik karena mau dilakukan seperti itu. Arsitek landscape-nya tadi memang dituangkan, dan itu yang akan kita kerjakan nantinya. Nah, di sini kita ada semangka, itu lahannya, itu ada EXA lagi kerja. Nah, kita juga sempat uji coba yang kayak sayuran, tanaman. Tapi lagi-lagi adalah sebenarnya yang saat ini kita kan mau mulai hulu sampai hilir. Bagaimana persiapan lahan sampai pasarnya. Kita ada tanaman yang bagus, ternyata pasarnya belum ketemu. Tapi saat ini kita udah mulai mencoba. Dan yang di pojok kanan bawah, itu ada kunjungan anak-anak sekolah, itu bisa dilihat di update-nya kami, di mana mereka datang belajar, ada duta wisata juga, belajar bahasa Inggris sambil di mana dia mempelajari alam, belajar berkebun dan sebagainya. Kondisi lahan tadi yang terbuka, karena tadi saya bilang bahwa kami ketemu petani, kita udah buka itu sampai blok yang paling ujung atas, yang di atas itu sudah kita buka sebenarnya, udah lapang. Tapi karena tidak ada SDM yang memang ketemu ya secara baik di sana, akhirnya adalah kembali rumput dan sebagainya, sehingga kita lebih kepada menghitung berapa SDM yang ada, itulah lahan yang kita akan buka. Nah, ini kondisinya sekarang yang di pojok kanan atas, ini areanya yang dimana tadi kita ngebayangin ya, hutan, dan sekarang sudah ada rumah petani, sudah ada tempat di sana, dan bahkan ini baru-baru saja itu ada yang camping tuh di sana pakai mobilnya di depan area semangka tadi, camping. Next. Mungkin itu dari saya singkat
Sebenarnya yang saya sampaikan tadi perihal progresnya, nanti jika ada di sini investor yang memang pengen atau ingin lebih detail lagi, maka saya dan tim akan siap menemani ke lokasi, menemani berdiskusi dimanapun itu. Tinggal kontak. Terima kasih banyak dan saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih Bapak Saryadi Hamda karena telah menyampaikan progres Batu-Batu Eco Village sampai saat ini. Ternyata banyak sekali ya teman-teman sekalian Eco Villagers kita bahwa Batu-Batu Eco Village memiliki progres yang sangat signifikan, walaupun pelan-pelan tapi pasti. Baik, kita juga yang ditunggu-tunggu ya sama teman-teman. Karena cukup menarik, yaitu adalah launching landscape Batu-Batu Eco Village yang akan langsung disampaikan oleh Mas Doli Arham selaku landscape arsitek kepada Mas Doli Arham selaku landscape arsitek. Disilahkan. Terima kasih Zeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Doli. Saya landscape arsitek. Beberapa pilar tentang Eco Village. Jadi Eco Village itu di Global Eco Village Network, itu suatu gerakan global. Mereka sudah mendefinisikan, mungkin mulai meresearch dengan akhirnya terms Eco Village jadi suatu terms yang dikenal secara umum. Paling nggak ada 5 pilar peta arah pengembangan Eco Village, di mana mereka arah tujuannya itu adalah regeneration. Bagaimana suatu komunitas, suatu desa itu dibangun dengan semangat meregenerasi gitu. Jadi paling nggak ada aspek sosial, ada aspek budaya, ada aspek ekonomi, ekologi, lalu dihimpun dalam suatu desain yang integral. Jadi pun hanya numpang lah, kita bagian kecil yang tidak terpisahkan dari alam itu sendiri. Lalu setelah mengenali cara alam bekerja, kita harus bisa mendefinisikan apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang kita miliki, potensi apa yang kita bisa gunakan untuk jadi titik ungkit, jadi titik awal kita untuk memulai sesuatu. Nah, selanjutnya ada solusi pada skala dan konteks yang tepat. Jadi tidak semua solusi atau rumus itu bisa diterapkan dalam semua konteks gitu. Jadi kita harus bisa melihat itu secara cermat, lalu menyadari hak istimewa kita, masing-masing dari kita mungkin punya hak istimewa yang berbeda, tapi bagaimana caranya bisa membawa hak istimewa itu menjadi keuntungan bersama, keuntungan yang komunal gitu, bukan untuk kepentingan pribadi. Lalu membangun aliansi pada semua, walaupun kita bekerja dalam divisi-divisi tertentu, segmen-segmen kerja tertentu, masing-masing punya peran, tapi di masing-masing peran, bagaimana kita bisa tetap terhubung gitu, tetap bisa terkoneksi satu sama lain. Lalu tujuan desainnya dari semua pemangku kepentingan harus berorientasi masa depan, dan masa depannya adalah masa depan bersama juga gitu. Nah, benih regenerasi harus disebarkan, dan bagaimanapun kita berusaha, bagaimanapun kita bisa berinisiatif, memulai konsep dan lain-lain, kita tetap perlu melihat respon dari alam itu sendiri, bagaimana lingkungan kita merespon apa yang kita bikin. Karena itu dari situ kita bisa melihat apakah yang kita lakukan bisa diperbaiki lebih baik lagi. Mungkin itu dasar prinsip desainnya yang kita gunakan dalam proses. Ini dasar lah yang teori yang kita gunakan bersama. Mungkin teman-teman bisa riset ini lebih jauh nanti untuk jadi bahan bacaan. Keywordnya ada di Global Eco Village Network. Lahan kita, melihat site kita. Ini foto udara yang diambil oleh tim Batu-Batu Eco Village. Mas Ilo, Mas Ari di awal mengumpulkan data ini. Dan ini merupakan suatu modal dasar ya, karena untuk mengelola lahan, untuk merencanakan lahan, kita punya tim yang siap dengan segala macam ekspertisnya, termasuk memetakan, itu suatu modal dasar yang sangat baik. Karena untuk saya sebagai desainer terutama, walaupun saya nggak tinggal di sana,
nggak bisa setiap hari datang ke site, tapi tim itu bisa memprovide data yang cukup, bahkan lebih dari cukup untuk bisa diolah, bisa dipelajari gitu. Jadi ini saya ajak teman-teman melihat lahan dari atas dan coba dilihat foto udara ini, bagaimana tekstur lahan kita, bagaimana bentukan ini terbentuk gitu. Kira-kira kelompok-kelompok hijau ini apa, lalu warna yang coklat itu apa, lalu garis-garis yang terlihat di gambar ini kira-kira apa sih? Lalu kira-kira bisa ditebak nggak kira-kira lahan yang saya pilih, kaplingan yang saya pilih kemarin yang udah saya beli, itu ada posisinya di mana sih gitu. Coba lihat dulu dari foto udara ini. Lalu saya juga bagi segmentasi foto-foto ini menjadi 5 segmen. Itu mungkin yang kita bisa lihat sebagai klasifikasi teksturnya yang berbeda ya. Bentukan yang lebih utuh. Kalau tadi segmentasi dari atas, tampak atasnya, melihat tekstur. Lalu ini pola 3 dimensinya. Jadi bentuk 3 dimensi lahan kita secara utuh, jika dilihat dari atas 3 dimensi, bentuknya seperti ini. Itu lebih kelihatan lagi tekstur dan bentuk lahan kita seperti apa. Lalu dilihat tutupannya. Jadi di sini kita bisa cermati paling enggak lahan kita terbagi menjadi 5 segmen. Pertama, kalau kita datang dari jalan raya, gerbang masuk kita, itu kita bisa lihat tutupan lahan di situ cenderung tutupan tegakan pohon yang kerapatannya medium dan didominasi sama tanaman perintis. Jadi jenisnya nggak terlalu banyak jenis tegakannya. Jadi didominasinya hanya beberapa jenis dan cenderung homogen. Lalu dia kerapatannya cenderung rendah, nggak apalagi kondisi pada saat ini diambil, foto udara ini diambil, itu Ariel dan tim batu-batu sudah mulai membersihkan area ini, terutama ground clearance ya. Jadi melihat dan mulai mengidentifikasi tanaman apa saja yang ada di sini. Lalu di segmen kedua kita bisa lihat teksturnya itu cenderung sebagian sudah dibuka dan sebagian lagi sebenarnya itu cerminan seperti apa sebelum dibuka. Jadi kalau kita bisa lihat di kiri ada 6 blok ini yang udah dibuka sesuai DNA couplingnya. Lalu sebagian yang belum dibuka ini tekstur bagaimana lahan itu sebelum dibuka sebenarnya. Jadi dominasinya hanya semak belukar. Jadi areanya memang lebih terbuka secara umum, nggak terlalu banyak pohon tegakan pohon yang menaungi, maka didominasi semak belukar. Lalu selanjutnya ke tengah, makin ke tengah, kita bisa lihat di sini suasananya langsung berubah. Kalau kita lewat di jalan, cenderung kita bisa merasakan suasananya jadi lebih sejuk karena kerapatan pohonnya lebih rapat dan kanopi pohonnya juga lebih tinggi, dan apa yang jenis pohon yang ada di situ, jenis spesies yang ada di situ semakin beragam gitu. Dan mungkin di lahan ini, dari tutupan lahan kita bisa lihat area ini merupakan area yang paling tinggi biodiversitasnya, yang paling tinggi jenisnya. Lalu kita masuk lebih dalam lagi, di situ suasananya langsung berubah karena di sini tegakan tutupan lahannya yang di sini didominasi hanya oleh jenis nipah homogen. Jadi hanya nipah. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa lahan itu mulai jadi lahan basah karena nipah merupakan tanaman ekosistem lahan basah. Lalu makin dalam lagi kita bisa lihat di sini dominasinya berubah, nipahnya udah mulai masih ada tapi sudah mulai bercampur dengan jenis ekosistem mangrove yang lebih beragam gitu, lebih perintis karena area ini juga bersentuhan langsung dengan sungai. Nah, ini modal awal yang kita punya dari lahan ekosistem kita di dalam lahan batu-batu ini lengkap kalau kita lihat landscape itu dari mulai yang paling
dataran kering sampai dataran basah. Nah, 5 zona ini jadi dasar kami untuk juga menentukan tata gunanya. Bagaimana kita bisa merencanakan penggunaan terbaik, penggunaan paling strategis terhadap masing-masing kondisi tadi gitu. Saya mulai dari depan kembali. Karena zona paling depan, zona paling dekat dengan jalan, itu kita punya tegakan, jadi area di situ cukup nyaman untuk beraktivitas, lalu sudah bersih, ground levelnya sudah bersih, jadi kita bisa baca bagaimana kita bisa mengubah atau menambahkan fitur di lahan ini, dan kita melihat juga lahan depan ini merupakan halaman depannya Batu-Batu Eco Village, merupakan gerbangnya Batu-Batu Eco Village. Maka kita perlu mempercantik dan membuat halaman depan kita sebagai halaman yang menyambut, yang bisa membuat kita paling enggak walaupun pengembangannya masih berjalan, lahan ini perlu kita siapkan untuk jadi display bagaimana Batu-Batu Eco Village secara utuh itu kita bangun. Jadi apa metode awal, eksperimen dasar kita akan lakukan di sini, bagaimana pengembangannya. Nah, nanti saya akan masuk lebih detail bagaimana desain halaman depan Batu-Batu Eco Village. Jadi kita sebut halaman depan ini sebagai zona hutan edukasi. Karena secara umum kita untuk membuat dia jadi hutan, di halaman depan. Jadi di halaman depan ini merupakan area di mana gerbangnya Batu-Batu Village, maka gerbang ini harus kita siapkan sebagai ruang untuk bisa menunjukkan apa yang akan dibangun oleh Batu-Batu Village. Jadi kita akan menggarap ekonomi berkelanjutan, maka sebagian produksi kita akan displaynya, kita akan masukkan elemen itu di sini. Lalu kita akan membangun ekosistem yang utuh, maka kita akan membangun hutan. Jadi prinsip bagaimana hutan jadi referensi, jadi inspirasi kita untuk bisa mengembalikan ke kealamiannya, akan juga kita terapkan di lahan ini sebagai prototipe dasar kita. Harapannya nanti dari zona hutan edukasi ini bisa jadi inspirasi untuk pengembangan di masing-masing zona lain di belakang. Di mana ada integrasi dengan air, di mana ada integrasi antara produktivitas tanaman pertanian dan tanaman kebun. Lalu juga mungkin ada beberapa hal yang sifatnya konservasi kita terapkan juga di zona ini. Itu maka harapannya ruang ini bisa jadi ruang yang siap untuk menyambut pengunjung siapapun dia secara rekreatif, tapi juga bisa mendapatkan pengalaman ruang batu-batu yang utuh gitu sebagai halaman depan. Lalu di zona kedua, zona ini karena lebih terbuka dan lebih siap untuk dikembangkan gitu ya, maka zona kedua kita sebut sebagai zona pengembangan pertanian dan perkebunan. Jadi sifatnya produktif dan sebagian blok sudah dikerjakan oleh tim batu-batu sebagai eksperimen seperti yang Ari sudah jelaskan. Nah, area ini nanti mungkin dari apa yang akan saya usulkan di zona hutan edukasi bisa sebagian prinsipnya diterapkan juga di sini. Di zona berikutnya yang paling rimbun dan paling kaya ekosistemnya, paling kaya keragaman hayatinya, kami sebut sebagai zona observasi dan konservasi. Kenapa disebut observasi dan konservasi? Karena seperti prinsip awal tadi ya, prinsip desain awal, area ini merupakan kita bisa lihat kalau skala hutan di lahan Batu-Batu Eco Village, zona ini merupakan zona hutan yang paling berarti paling matang mungkin ya, masih terjaga sampai saat ini. Kita bisa jadikan lahan ini sebagai lahan yang seperti perpustakaan hidup kita. Jadi kita bisa identifikasi apa sih tanaman yang sudah jelas bisa subur di batu-batu dan potensi apa lagi yang kita bisa cari gitu. Jadi sifatnya observasi konservasi, tapi
bukan berarti ini tidak boleh disentuh, tapi justru kita harus explore, tapi dengan berkesadaran penuh bahwa lahan ini kita perlu jaga sebagai cadangan biomasa kita, cadangan keragaman kita. Dan mungkin kita bisa dapat banyak benih, banyak bibit baru untuk kita bisa bawa keluar, diintroduksi ke zona-zona lain sebagai, jika dilihat itu sebagai sumber daya, sebagai tanaman yang memiliki nilai untuk kita gunakan atau dibudidayakan di tempat lain. Jadi ini yang kita jadikan sebagai zona tengah. Lalu di zona berikutnya, zona mulai lahan basah, ini kami melihat area ini yang didominasi nipah, itu kita bisa lihat area ini lebih mudah untuk dikembangkan sebenarnya. Untuk kalau ingin kita ada aspek produksi, ada aspek pengembangan lebih intensif lagi, area ini sebenarnya bisa dikembangkan dengan range yang cukup luas, karena populasi nipahnya bisa dibilang over. Tapi bukan berarti itu kita nafikan bahwa lahan ini merupakan lahan basah. Jadi kita tetap perlu punya kesadaran penuh bahwa lahan ini lahan basah, dan pengembangan lebih lanjut di area ini perlu berkesadaran terhadap kondisi lahan basah itu sebagai benchmark dasar. Jadi apa yang akan dibangun di sini harus melihat dasar itu dan mempertimbangkan itu supaya tidak terlalu destruktif terhadap lahan ini. Lalu ya penerapan di dua zona terakhir ini mungkin untuk aksesibilitas, untuk jalur observasinya, jalur pengembangannya, sirkulasinya perlu melihat jalur yang di terapung atau elevated deck, atau bangunannya juga bangunan-bangunan yang terapung lebih sustainable dibanding kita harus bikin landed house dengan effort yang besar gitu, butuh energi yang besar untuk kita bisa bikin sulap lahan ini dari lahan basah menjadi lahan kering. Ya. Lalu di zona yang paling akhir, di zona yang paling bersangkutan dengan sungai, karena area ini zona mangrove-nya juga bisa dibilang matang ya, dan secara alami nggak banyak sentuhan. Saya rasa area ini juga perlu jadi area yang perlu dikembangkan sebagai area wisata mangrove, karena dia punya ambience mangrove yang cukup baik, dan sebagai area buffer dengan sungai juga, area ini pasti akan mendatangkan potensi ekonomi yang tinggi gitu. Tadi Ari udah sempat sebut bahwa area ini bisa menjadi pintu keduanya Batu-Batu Eco Village dengan tetangga-tetangga desa di sekitar Batu-Batu, mungkin yang di seberang sungai, di tetangga sekitar bisa ikut mendapatkan manfaat dari zona ini juga. Jadi pengembangannya akan pengembangan edukasi mangrove dan ekonomi pesisir seperti itu. Nah, masih ingat bahwa akses masuk kita sekarang ada di Jalan Poros Tengah. Lalu saya melihat karena jalan raya kita merupakan jalan raya yang lurus tanpa ya cenderung pemandangan di sekitar sama ya, kurang lebih hutan, semak belukar gitu. Maka kami untuk menjadikan area kita menjadi lahan yang bisa dilihat secara baik oleh pengendara yang lewat di jalan raya, kita perlu bikin suatu penanda yang menciri Batu-Batu Eco Village itu terlihat outstanding gitu di antara landscape di sekitar jalan raya ini. Maka kami di sini sarankan untuk membuka akses menjadi 2 akses dibanding 1 akses yang lebih bisa menyambut baik yang datang dari arah kota Tanjung Redop maupun yang datang dari arah Derawan. Jadi 2 arah ini bisa dapat pintu yang lebih awal gitu, sehingga bisa melihat keberadaan Batu-Batu Eco Village lebih jelas. Lalu apa yang mencirikan itu Batu-Batu Eco Village? Di sini kita bikin satu bukit atau semacam landscape island di tengah. Di sana kita bisa bikin satu signage Batu-Batu Eco Village lebih terlihat jelas dengan zona-zonanya
tidak banyak berubah, tapi seperti yang teman-teman lihat di sini, area ini menjadi ruang yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Maka adalah pola penanaman, referensinya namanya syntropic farming. Jadi itu merupakan introduksi bagaimana kita bisa membuat hutan, menumbuhkan hutan dengan pola baris, tapi di antaranya kita bisa tetap punya lahan untuk bisa menanam tanaman musiman, tanaman annual gitu, tanaman yang sifatnya kebun. Jadi area ini bisa ada kebun, bisa ada hutan dengan pertumbuhannya mengikuti siklus suksesi hutan. Gitu. Jadi intinya di area ini kita akan apa namanya menggunakan pola itu. Nanti detailnya kita di area ini ada zona untuk ruang sosial, ada zona untuk ruang beraktivitas. Seperti di sini ada amphitheater, bukit pertunjukan, ada zona yang untuk pengelolaan, jogging track, bisa sebagai jalur rekreasi, dan di antaranya kita akan bikin barisan-barisan penanaman hutan, tumpang sari dengan tanaman produksi. Pergola besar, integrasi tanaman tambat dengan lahan parkir atau bisa multifungsi untuk kegiatan lain. Ada area berkumpul di tengah, ada amphitheater yang kita susun dengan menggunakan bekas galian, kita gunakan untuk jadi bukit, dari bukitnya bisa jadi area pertunjukan dengan teras sharing. Nah ini kantor pengelola, mungkin bisa ada tambahan balai. Ini sebenarnya posisinya sesuai dengan apa yang sudah ada di lahan. Jadi area ini memang tepat untuk jadi zona pengelolaan, karena transisi antara zona edukasi dan zona produksi di zona setelahnya. Gerbang kedua dengan danau di sekitarnya, kemudian ini jalan poros dilihat dari atas, ini area amphitheater, ini lihat dari belakang. Seperti itu, mungkin cukup untuk pembuka awal. Semoga teman-teman bisa menikmati desainnya dan nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Doli karena sudah menyampaikan landscape batu-batu Eco Village ya. Tadi kita teman-teman juga udah pasti lihat keren banget landscape-nya dan beberapa tadi ada Global Network Eco Village juga dan lain-lain. Nah, mungkin dari pembahasan yang tadi para hadirin ada yang mau bertanya, silahkan bisa langsung scan barcode yang ada di layar HP-nya, di layar laptopnya, boleh banget. Atau boleh juga di Q&A di bawah, ada fiturnya. Teman-teman hadirin sekalian juga boleh banget langsung bertanya. Kita buka sesi Q&A di sesi yang pertama ini. Pertanyaan yang pertama tadi adalah mengenai bagaimana kelanjutan dari tanah yang sudah lunas, Kak. Nah ini sepertinya tupoksinya Bapak Saryadi Hamdah. Silahkan untuk dijawab dulu, Pak. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama tadi adalah bagaimana perihal yang sudah lunas ya. Update sedikit, untuk saat ini sudah ada beberapa yang sudah lunas dan memang betul. Saat ini update bahwa ada beberapa memang yang sudah lunas saat ini. Nah, yang sudah lunas saat ini juga memang sekarang kita sedang buatkan peta lahannya beserta titik koordinatnya yang memang nanti kita akan diskusi secara terpisah dengan si pemiliknya, dan itu berhubungan dengan ke depan. Setelah kita lihat memang kesepakatan awal itu adalah yang sudah lunas akan mendapat manfaat, apa yang akan kita kelola, apa yang sudah ada, hasil apa yang sudah ada di lahan tersebut. Selain itu setelah lunas kita akan buatkan suratnya. Nah, saat ini adalah tahapannya
semua petanya yang sudah lunas itu sudah ada, kita bikin titik koordinatnya untuk sebenarnya didiskusikan untuk pembuatan surat saat ini. Nah, hanya saja perlu diskusi lebih apa namanya, lebih terfokus melihat perencanaannya. Di mana perencanaan landscape kita tadi itu adalah yang sudah lunas kan, mulai dari blok A, B, C sampai ada yang belakang tuh, yang paling belakang banget. Saat ini juga koordinasi dengan si apa namanya notarisnya kita, dia bilang oke, kita lihat dulu petakan yang mana-mana saja lunas, apakah kita bisa sekalian mengurusnya atau satu-satu. Kendalanya di situ. Saat ini itu yang lunas ada di blok A, 1 orang. Itu ada 41 surat dengan total 82 hektar. Jadi per satu surat itu 1 hektarnya itu ada 36 kapling. Berarti dalam satu surat 36 kali 2 berarti ada 72 kapling. Nah, saat ini untuk satu surat itu ketika kita lihat petasannya yang lunas itu masih ada di blok A 3 orang. Ini 1 orang. Nah, lagi kita mau diskusikan bahwa kondisi saat ini seperti ini. Karena kita juga hitung dan melihat efisiensi kerjanya di sini lunas, kita urus satu-satu dan sebagainya. Itu kemungkinan akan butuh effort yang lebih sebenarnya. Tapi tidak masalah, nanti kita akan diskusikan itu. Nah, selain itu juga hal yang menarik tadi itu adalah kita sekarang lagi pengembangan landscape. Kemungkinan nanti pada pasal 5, ikatan jual beli yang teman-teman punyai saat ini itu sebagai apa namanya berkembangnya kalau ini banyak yang sudah lunas, kwitansinya masih di kantor, masih dipegang sama kami. Kita bisa kirimkan, silakan kontak sama tim supaya ada legalitas yang dipegang selain surat akta jual beli. Mungkin itu dulu, nanti di akhir mungkin silakan bertanya sebanyak-banyaknya di apa namanya box tadi, di slidonya tadi, barcode itu nanti kita akan jawab satu-satu. Kita lihat mana yang paling urgent untuk kita bahas sehingga kita bisa bikin pertemuan-pertemuan yang seperti ini. Pertanyaan selanjutnya nih Bang, dari Eco Villagers kita, bagaimana nih para investor itu bisa apa yang bisa dilakukan nih agar bisa mencapai tujuan bersama-sama? Ya, menarik pertanyaan ini, nanti saya akan jawab dan juga nanti mungkin bisa nanti akan ada jawabannya itu di akhir sebenarnya dengan para ideas kreatornya kita. Jadi poin yang menarik sebenarnya adalah apa yang bisa kita lakukan. Nah, yang menarik di sini tidak semua para investor kita bisa meluangkan waktu untuk berdiskusi atau melihat lokasi secara langsung. Sehingga banyak hal-hal yang sebenarnya yang terjadi itu tidak terupdate dengan baik, perencanaan dan sebagainya seperti itu. Kita coba upload, kita coba maintain di grup, di Instagram dan sebagainya. Memang tidak semua ternyata juga apa namanya paham dengan bahasa satu arah tadi. Nah, yang perlu dilakukan menurut saya, silakan kontak secara pribadi via telepon dan sebagainya untuk meminta penjelasan. Saya sebagai penanggung jawab juga pemilik di kawasan tersebut siap meluangkan waktu, bahkan ketika ada yang kontak, silakan nih ke rumah mau ngobrol tentang tanah, oh sangat terbuka. Saya akan meluangkan waktu untuk itu. Itu merupakan tanggung jawab kami bersama tim-tim yang ada di Eco Village. Silakan membangun komunikasi sebenarnya. Mungkin itu, jika ada tambahan juga boleh, atau ada pertanyaan lain sebelum sesi berikutnya. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi, tapi ini ada yang raise hand nih. Kak, mau pertanyaan yang ada di Slido atau yang raise hand? Boleh juga yang raise hand kalau mau. Boleh, silakan berarti untuk kita buka dulu ya, kita allow to talk dulu. Mas Rustan Ambo. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kenapa mungkin saya angkatan, karena poin ini mungkin penting juga untuk dan pertanyaan itu sebetulnya menjadi pertanyaan saya juga gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi penjelasan dari Mas Doli Arham ya, itu luar biasa dari penjelasan
yang kita dengar, dan seperti itulah memang yang menjadi titik bergerak kita dari awal gitu. Bagaimana mendapatkan informasi yang berbasis ilmiah yang memang kita butuhkan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi itu menarik karena dari teman-teman sudah ada yang bertanya bahwa bagaimana melibatkan diri untuk mencapai visi itu gitu. Nah, barangkali saran saja bahwa memang perlu ada sebuah upaya untuk kita berkomunikasi secara efektif. Kalau dalam kerangka teorinya kan memang sudah ini ya, kita yakin bahwa tim Ecovillage ini sudah punya plan jangka panjang lah ceritanya. Nah, yang harus kita, dan apalagi ditambah tadi dengan penjelasan dari Mas Doli itu, bagaimana membuat segmentasi penahapan progres dari Ecovillage ini menjadi catatan bahwa sepertinya kita dibutuhkan juga, walaupun mungkin tidak semuanya seperti itu. Jadi teman-teman yang masuk di pemilik lahan di sana itu kan mungkin ada yang melibatkan diri, ada juga yang wait and see, ada juga yang misalnya ya memantau saja gitu ceritanya. Nah, barangkali perlu dibuka ruang untuk misalnya entah ini benar atau tidak sesuai dengan perencanaan teman-teman di Ecovillage, apa memungkinkan di sana dibuat memang sebuah kantor, apakah itu definitif atau misalnya sesuai dengan plan awalnya, untuk memang bisa berinteraksi. Jadi setiap saya tidak tahu ya apakah itu memang sudah masuk di desain landscape tadi di bagian depan itu, atau misalnya ini yang usulan baru. Tapi ini hanya usulan, apakah sesuai atau tidak. Tapi menurut saya misalnya dari Mas Ari tadi bahwa kita bisa bertemu dan berdiskusi. Nah, apakah memungkinkan misalnya di lokasi sana, karena kan minggu lalu saya camping di sana. Nah, apakah memungkinkan ada sebuah ruang pertemuan atau ada sebuah kantor yang kita memang desain dari awal sebagai definitif kantor Ecovillage di sana itu, untuk bisa orang membahas sama-sama gitu, termasuk pertanyaan tadi yang bisa diakomodir untuk bisa terlibat langsung. Karena kalau dari teoritis kan dari landscape saja itu sudah penjelasan dari Mas Dol itu udah menggambarkan ya bahwa bagaimana Ecovillage itu puluhan tahun ke depan, sehingga menurut saya keterlibatan teman-teman untuk masuk di, walaupun sebagai pemberi saran saja, tapi itu cukup efektif. Misalnya kalau saya pribadi melihat, kita juga sering berdiskusi bahwa di level uji coba lahan itu, di bagian tahap kedua itu, bagaimana melihat potensi untuk pertanian misalnya, itu sudah betul. Nah, tinggal poin yang penting juga adalah bagaimana memiliki sumber daya teknis pertanian ini yang mungkin kita bisa pikirkan sama-sama. Jadi apakah itu perlu TOT atau semacam melibatkan ahli di bidang pertanian itu yang kita tarik masuk di Ecovillage itu sebagai sebuah tim yang memang keberlanjutannya itu tidak meragukan lagi gitu. Nah, seperti itu mungkin. Maaf terlalu panjang. Terima kasih. Ya, baik Dok. Terima kasih Dok. Mungkin nanti itu juga akan ada jawabannya nanti, atau ada salah satu dari tim yang mau merespon hal tersebut sebagai masukan ya. Yang saya lihat memang ada rencana di mana itu bisa ada kunjungan publik, selain juga memang yang sudah invest di kita. Ada semacam kayak tempat pertemuan harusnya. Cuman dalam bentuknya tadi ada kayak gazebo atau apa, itu kita memang belum detailkan, tapi niatannya
di area depan 8 hektar itu memang menjadi interaksi awalnya kita untuk membangun eco-village secara keseluruhan. Seperti itu, Dok. Ya, siap. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin untuk sesi Q&A di sesi pertama ini kita cukupkan sampai di sini dahulu. Ya, kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya. Pertanyaan menarik tentang apakah sudah ada mapping terkait pasang surut air dari sungai. Kayaknya mumpung konteksnya masih membahas tentang desain landscape, kayaknya perlu diselipin di satu pertanyaan ini. Boleh, silakan Mas. Boleh, silakan Mas. Ini memang kita belum punya data aktual ya, data aktual di lapangan sampai sejauh mana. Tapi paling tidak dilihat dari tutupan lahan, tadi kan saya tampilkan tutupan lahan di 2 zona terakhir itu memang bisa dibilang sebagai lahan basah. Karena vegetasinya didominasi vegetasi mangrove, nipah, dan mangrove yang lebih beragam gitu ya. Jadi paling tidak itu bisa jadi acuan dasar bahwa area itu 2 zona terakhir itu sampai area nipah itu masih bisa disebut rentan terhadap banjir. Mungkin itu bisa menjelaskan. Maka tadi titik poin pengembangannya di sana kalau bisa pengembangan maupun itu di daerah nipah kalau kita mau kembangkan harus agak diangkat pengembangan apapun struktur yang kita mau bangun di atasnya. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Doli atas jawabannya. Dan untuk para eco-villagers kita yang juga sudah bertanya, terima kasih banyak. Kita akan buka lagi sesi pertanyaan selanjutnya nanti setelah ada pemateri dan lain-lain lagi ya. Para hadirin sekalian, kita langsung lanjut ke acara selanjutnya. Nah, sekarang waktunya kayaknya yang ditunggu-tunggu juga sama para hadirin sekalian ya. Kita ada door prize nih. Nah, buat teman-teman yang mungkin namanya nanti timbul atau ada terpilih ya di Wheel of Fame-nya, boleh banget akan dapat door prize. Oke? Kamu share screen. Oke. Ruslianti Permatasari, selamat kepada Ibu Ruslianti Permatasari karena sudah mendapatkan door prize dari kita. Silakan. Oke. Sekarang ya. Ya, stop di manakah? Oke, selamat kepada Ibu Musdalifah. Oke, tadi yang pertama ada Ibu Ruslianti, sekarang Ibu Musdalifah. Kayaknya yang hoki Wheel of Fame ini perempuan ya? Belum ada laki-laki nih dari tadi. Oke. Akhirnya ada. Selamat kepada Bapak Andi Erwin Erianto. Oke, mana-mana dulu, karena kita masih ada pemaparan materi juga setelah ini, dan nanti di akhir sesi peluncuran desain lanskap Batu-Batu Eco Village ini kita akan ada foto bersama ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita masih ada agenda selanjutnya. Oke, kita langsung aja ke agenda kita yang selanjutnya, yaitu kita akan mengadakan chit-chat bersama para ideas kreator kita. Nah, ideas kreator kita ini adalah salah satu yang juga berjasa ya teman-teman untuk pembentukan Batu-Batu Eco Village. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar sekarang, yang pertama ada Abang Audrey J. Siahainenia, PhD, dan juga ada Bang Asri Toldo, STMN. Nah, tapi hari ini sayang sekali Bang Audrey belum bisa hadir bersama kita di sini, tapi insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya Bang Audrey akan hadir ya. Jadi hari ini kita akan chit-chat bersama Bang Asri Toldo. Kita akan chit-chat mengenai hub wisata yang ada di Kabupaten Berau nih, mengenai konektivitasnya terhadap Batu-Batu Eco Village, mulai dari gunung sampai dengan terumbu karang. Kepada Bang Asri Toldo, kami persilakan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator kita yang sangat luar biasa di pagi menjelang siang hari ini, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sedikit ide terkait dengan pengembangan dan arah pengembangan pariwisata di Batu-Batu Eco Village. Juga kepada CEO dari Batu-Batu Eco Village, Bang Ari, yang sudah tadi memberikan informasi terkait dengan update, dan juga kepada Bang Doli, yang dengan luar biasa sudah memberikan paparan bagaimana pengembangan Batu-Batu Eco Village, dan juga nantinya kepada Bang Fahri Salnazar yang sudah bergabung juga dengan kegiatan kita yang akan memberikan arah pandangan beliau terkait dengan bagaimana bentuk dan kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di Batu-Batu Eco Village ke depannya. Dan juga kepada seluruh investor yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Terkait dengan pengembangan pariwisata, kita ketahui bahwa Batu-Batu Eco Village itu saat ini berada di kawasan strategis pariwisata nasional, di mana strategis pariwisata nasional itu berada di kawasan Kepulauan Derawan dan sekitarnya. Jadi pada saat kita akan menuju ke Pulau Derawan, maka secara darat ataupun sungai kita akan melewati Batu-Batu Eco Village, kawasan Batu-Batu Eco Village. Ini merupakan sebuah jalur yang menurut kita sangat strategis apabila pengembangannya juga dilakukan dengan baik, sehingga pada saat pengunjung akan menuju ke Tanjung Batu untuk masuk ke wilayah Derawan dan sekitarnya, mereka bisa melihat atau bisa singgah ataupun itu menjadi bagian dari nanti arah pengembangan pariwisata, di mana sebagaimana tadi jelas oleh Bang Doli bahwa di kawasan-kawasan Eco Village ini nantinya juga akan dilakukan beberapa tahapan kegiatan, termasuk tadi edukasi, ada hutan edukasinya, ada pengembangan pertanian dan perkebunan, kemudian juga ada konservasi, ada lahan aquaculture dan ekologi, dan juga tentunya di area mangrove ini juga akan terdapat beberapa misalnya jetty dan juga pengelolaan mangrove, sehingga ini merupakan bagian yang menurut kami ini akan sangat potensial dalam hal bagaimana mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Berau. Nah, saat ini kita juga mengetahui bahwa Derawan dan sekitarnya merupakan magnet yang saat ini menjadi magnet bagi pengunjung untuk mengunjungi Kabupaten Berau. Sebelum saya melangkah kepada pengembangan Derawan dan sekitarnya, mungkin kita bisa tahu bahwa saat ini Indonesia lagi, khususnya Kalimantan Timur, lagi mempersiapkan diri dengan pemindahan ibu kota negara IKN. Nah, tentunya dengan pemindahan IKN ini ke Kabupaten ke Kalimantan Timur itu setidaknya akan memberikan dampak besar dalam hal pengembangan pariwisata di Kabupaten Berau. Pada demikian, karena kita ketahui bahwa dengan berpindahnya ibu kota negara Nusantara ke IKN, ke Kalimantan Timur ini, artinya akan banyak masyarakat yang kedepannya akan pindah ke Kalimantan Timur. Nah, pertanyaan ini juga akan kita kembalikan. Kira-kira sebagai kawasan yang memiliki potensi wisata yang luar biasa, yaitu di Kabupaten Berau, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kebijakan apa yang telah diambil oleh pemerintah dalam hal mendorong atau menangkap peluang ini. Nah, kalau menurut beberapa informasi yang sudah kita dapatkan bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Berau, mereka sudah memiliki rencana induk pengembangan pariwisata daerah dan juga sudah masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional di Kepulauan Derawan dan sekitarnya. Nah, ketika kita membahas tentang Kepulauan Derawan dan sekitarnya yang memang menjadi daya tarik utama untuk wisata bahari di Kabupaten Berau, maka lintasan yang akan dilalui itu akan melintasi kawasan Batu-Batu Eco Village.
Saat ini juga pemerintah daerah juga lagi mengembangkan beberapa desa wisata yang ada di Kabupaten Berau yang memang akan menjadi bagian dari penunjang kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan Pulau Derawan, Maratua, dan sekitarnya. Nah, di salah satunya di Kecamatan Gunung Tabur, yaitu sudah dikembangkan di Pulau Besing untuk melihat Bekantan dan sekitarnya, juga arah ke yang arahnya juga menuju ke Batu-Batu Eco Village, ke Kampung Batu-Batu. Saat ini Kampung Batu-Batu sendiri sudah mengembangkan diri untuk pengembangan pariwisatanya yang nantinya diharapkan bisa bersinergi dengan kawasan Batu-Batu Eco Village. Dan kemudian juga di sekitar Batu-Batu Eco Village itu ada kampung namanya Desa atau Kampung Wisata Semanting yang saat ini juga sudah menggeliat untuk pengembangan pariwisatanya. Saat ini di kawasan Teluk Semanting ini atau di Desa Wisata Teluk Semanting ini sudah ada kawasan mangrove yang sudah dikembangkan dengan sarana prasarana yang sudah ada. Nah, juga termasuk pengembangan Tanjung Batu sebagai pintu gerbang menuju pulau-pulau wisata, pulau-pulau destinasi wisata yang ada di Kabupaten Berau. Nah, terkait dengan aksesibilitas, ada dua hal yang bisa dilakukan atau bisa diakses. Yang pertama adalah akses darat menuju dari Tanjung Gredep ke Tanjung Batu. Tanjung Gredep ke Tanjung Batu ini akan melintasi areal kawasan Batu-Batu Eco Village yang terletak di Kampung Batu-Batu, di mana Kampung Batu-Batu saat ini juga lagi menggeliat untuk bagaimana menggunakan wisatanya, termasuk juga bagaimana dia mendapatkan pengelolaan untuk menjadi desa wisata. Nah, ini juga menarik bagi kita ya, bahwa integrasi antara kawasan Batu-Batu Eco Village ini dengan Kampung Batu-Batu ini juga akan menjadi areal yang kedepannya bisa dikembangkan sehingga menyatu dalam pengelolaannya. Kemudian kedua adalah selain akses darat, yang tadi akses daratnya ini juga sudah sangat bagus, kemudian ada akses laut yang memang akses sungai ya untuk menuju ke Pulau Derawan dan Maratua dan sekitarnya yang berasal dari Tanjung Gredep. Nah, tadi di perencanaan sudah dipaparkan oleh Mas Doli bahwa di kawasan nomor atau zona nomor 5 di mangrove-nya itu yang berbatasan dengan sungai juga akan dibangun di IJT atau dermaga yang juga akan dikembangkan daerah pasar rintisan atau tempat mungkin nanti tempat-tempat berkumpul orang-orang yang kedepannya bisa saja singgah atau mungkin saja juga bisa memulai startnya dari kawasan Batu-Batu Eco Village. Nah, kalau kita melihat peluang-peluang yang sudah yang diberikan ini, tentunya kita merasa bahwa apa yang kita sudah kembangkan saat ini sudah sangat berpengaruh baik terhadap bagaimana pengembangan pariwisata di Kabupaten Berau. Nah, peluang-peluang yang ditawarkan ini sebenarnya adalah peluang yang sangat bagus ya. Saya berbicara di sini menjadi dua hal, sebagai saya juga menjadi bagian dari investor dari tempat ini. Karena kenapa? Saya melihat bahwa ini adalah sebuah gagasan yang sangat baik yang dilakukan oleh rekan-rekan, oleh teman-teman, oleh Mas Ari dan timnya, yang bagaimana dia mempunyai ide yang luar biasa, yang selama ini saya pikir itu belum ada ya di sini, sehingga kalau ini berkembang dengan baik dan dikembangkan dengan memang sangat baik, sebagaimana progres yang kita lihat saat ini juga akan memberi keuntungan. Dan saya sendiri yang menjadi bagian dari Edik Kreator, ya saya harus bisa juga turut andil di lahan ini. Jangan sampai mungkin ke depannya tempat ini, kawasan ini sudah berkembang sangat baik, sedangkan saya sendiri tidak memiliki aset di dalamnya, ya, saya hanya menjadi bagian dari Edik Kreator saja. Maka opsi ini kemudian saya ambil bahwa saya harus juga menjadi bagian dari, atau saya juga harus berinvestasi di sini, dan saya lakukan sejak awal. Kemudian yang kedua adalah sebagai bagian dari pengembangan pariwisata, kita melihat juga bahwa ya ekspertis di pariwisata, saya memandang ini menjadi bagian dari penyangga untuk kawasan
mendukung untuk pengembangan di di Tanjung Batu dan kawasan pariwisata Pulau Derawan, Maratu dan sekitarnya, dan juga beberapa kawasan yang ada di sekitar Batu itu sendiri. Sehingga kedepannya ketika kita berbicara tentang bagaimana keterhubungan untuk pariwisata, ya tadi sudah sangat baik dijelaskan oleh Bang Doli bahwa ada beberapa hal yang bisa dilakukan di sana. Di bagian harapan saya, semoga pihak pengelola, khususnya untuk CEO, Bang Ari, dan timnya juga terus berkomitmen untuk mewujudkan apa yang menjadi komitmen awal dari pengembangan tempat ini. Saya juga menyadari bahwa pengembangan tempat ini tidaklah mudah, ada banyak tantangan dan challenge, tantangan yang dihadapi, tetapi semua itu akan menjadi bagian dari perjalanan pengembangan kawasan ini menjadi sebuah kawasan yang integrasi. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asri. Terima kasih atas penyampaiannya yang luar biasa ya Bang Asri mengenai hub konektivitas pariwisata yang ada di Kabupaten Berau dan hubungannya dengan Batu-Batu Eco Village. Ternyata tadi selaras nih dengan apa yang dibahas oleh Mas Doli juga mengenai Global Network Eco Village yang mengenai ekologi, ekonomi, terus ragam budaya. Ternyata Batu-Batu Eco Village itu juga mendukung adanya strategi pariwisata secara nasional juga loh teman-teman. Jadi dengan aksesibilitas yang sangat baik tadi juga disampaikan sama Bang Asri, tentunya Batu-Batu Eco Village menjadi pilihan yang tepat ya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan ke pemateri selanjutnya, yaitu mengenai, nah ini juga mungkin sesi yang ditunggu-tunggu juga oleh teman-teman para hadirin sekalian, Eco Villagers kita, yaitu adalah rencana program pengembangan Batu-Batu Eco Village ke depannya. Nah, rencana program pengembangan Batu-Batu Eco Village ini akan disampaikan oleh Dr. Fahrizal Nasr, PhD, selaku CEO PT Plan B. Kepada Dr. Fahrizal Nasr, PhD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semua, saya tadi ikut menyimak, terus kemudian hari ini kita pengen sebetulnya ngobrol lebih jauh, terus kemudian biar bisa share juga dengan teman-teman semua terkait dengan apa sih yang ada di benak pikiran kita semua gitu. Dan tadi saya juga udah lihat banyak pertanyaan terkait dengan gimana nih keterlibatan kita ke depan, terus kemudian bagaimana kemudian kita bisa terlibat ya, dan mulainya kapan nih kok, jadinya kapan, akhirnya berakhirnya kapan, dan sebagainya. Mungkin bagi teman-teman yang belum kenal, saya Fahrizal Nasr, dipanggil Fahri oleh banyak dari kawan-kawan kita. Saya sebetulnya mewakili dari awal begitu, ikut membersamai bagaimana kemudian ide ini adalah ide yang sangat original gitu, yang datang dari anak-anak muda. Teman-teman semua, saya pengen kemudian merefleksikan bahwa sebetulnya kita pengen perjalanan kita dengan Batu-Batu Eco Village sebagai sebuah komunitas gitu, bahwa memang kita menjadi bagian dari parsel-parsel kecil lahan tersebut. Tapi kemudian bagian-bagian kecil dari parselan itu pengen kita maknai sebetulnya sebagai sebuah kebersamaan begitu. Bagaimana kemudian kita bukan hanya memiliki dari lahan tersebut, tapi kita adalah bagian utuh dari sebuah komunitas yang kita sebut dengan Eco Villagers. Sebagaimana sebuah diagram Venn dari Ikigai begitu, yang kita pengen bawa apa sih yang teman-teman cintai, apa yang teman-teman jago, apa yang teman-teman pengen dibayar dengan hal tersebut, apa yang diperlukan oleh dunia kita begitu. Dan ada 2 buku bagus teman-teman, buku Ikigai mungkin pastinya secara bersama-sama. Tadi ada beberapa pertanyaan di dalam chat, saya pikir yang kita mungkin akan sentuh juga gitu dalam diskusi kita di sesi akhir ini gitu. Pertama tadi ada pertanyaan tentang apakah ini bisa dikelola, perjanjiannya bagaimana, apakah ini bisa dikelola sendiri, kalau mau dikelola bersama seperti apa, terus kemudian kelanjutannya dari tanah yang sudah lunas seperti apa.
terus kemudian bagaimana berpartisipasi di dalam zona-zona tersebut. Teman-teman semua, tadi saya pengen bawa dengan sebuah filosofi Ikigai, filosofinya Nagumi adalah sebuah keharmonisan kita menggunakan potensinya teman-teman semua. Dan potensi tersebut memang kita sengaja kita desainkan gitu sebagai sebuah master plan gitu. Dan secara individu teman-teman semua dengan adanya kafling yang kemudian sudah dimiliki gitu. Dan nanti kafling tersebut pun akan disiapkan tuh petanya masing-masing, sebuah dokumen yang nanti akan teman-teman miliki dengan lampirannya. Mengapa kemudian lampiran ini perlu menunggu master plan, perlu menunggu desain akhir ini? Karena kita bisa tahu kalau saat ini lokasi kita ternyata yang kita pilih ada di zonanya pengembangan mangrove begitu misalnya, karena dia lahannya selalu basah begitu. Mungkin nggak cocok nih untuk pengembangan ekonominya kalau kita pakai perkebunan di tanah mineral. Maka kemudian kita perlu kesesuaian tersebut. Untuk itu, begitu. Dan pada opsi seperti opsi peluang komoditas apa yang mau kita mainkan? Apakah komoditasnya tanaman perkebunan pertanian, begitu? Apakah nanti adalah opsinya adalah lebih di zona yang kita sebut dengan hutan edukasi, yang nanti kebanyakan aktivitasnya adalah terkait dengan experience, pengalaman, jasa, ya. Mengedukasi, aktivitas untuk melakukan experience atau pengalaman langsung di hutan, ya. Ada yang kita mungkin teman-teman pernah mendengarkan yang disebut dengan bermandikan hutan tropis gitu, yang disebutnya dengan forest bathing, ya. Kita jalan tapi kemudian kita memasukkan, mencemplungkan diri kita bahwa kita ada di alam raya, dan ternyata itu adalah kebiasaan dari orang-orang yang hidupnya panjang, ya, yang disebut dengan zona biru atau the blue zone. Kalau teman-teman pernah mendengar itu, ada kajian dari teman-teman Net Geo, mereka menemui itu orang-orang yang hidupnya lebih dari 100 tahun. Terus kemudian salah satu yang kemudian mereka sampaikan adalah bagaimana bisa hidup harmoni, bagaimana kemudian menggunakan tadi filosofinya Ikigai, filosofinya Nagumi. Terus kemudian mereka juga punya kesempatan bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan alam. Nah, pilihan-pilihan dari zonasi ini semua, Bapak dan Ibu semua, teman-teman, inilah yang pengen kita share dengan adanya launching ini. Dan kemudian kita bisa mengindikasikan apa yang nanti akan dilakukan oleh tim Batu Batik Village sendiri. Kita akan menyiapkan beberapa alokasi dari wilayah tersebut sebagai si modularnya. Ya. Modularnya itu akan berisi nanti pilihan tanaman komoditas yang bisa dikembangkan. Di awal memang kita mengkampanyekan bahwa komoditas yang akan kita pakai adalah tanaman buah-buahan. Ya, salah satu contohnya disebutkan adalah buah durian. Sesuai dengan bakat lahannya, keragaman tentang tanaman apa yang akan dikembangkan itu akan berkembang. Nah, untuk itu, mulai dengan launching ini, kita akan nanti menginisial sebetulnya apa yang kita sebut dengan kebun model. Jadi nanti Batu Batik Village sendiri akan melakukan penanaman terhadap kebun model yang kita bangun. Namun dengan itu pun kita akan membuka tadi partisipasi dari teman-teman semua yang sudah melunasi. Terus kemudian saya pengen kemudian menggunakan opsi apa dalam modular tersebut, tapi tetap terhubung dalam jamaah kita ini, dalam networking kita, jejaring kita. Saya ingin sedikit flashback dulu terkait dengan donat ekonomi, ya. Kenapa sih kita kemudian menggunakan terminologi ini ketika kita memperkenalkan tentang Batu Batik Village? Kebiasaan hidup dari negara tersebut itu sudah membebani lebih dari 9 kali kemampuan bumi, gitu. Indonesia dengan kita sebagai negara berkembang dan juga gaya hidup kita masih sebetulnya di bawah kemampuannya, bukan di bawah kemampuan, masih pada batas yang relatif aman, ya. Tapi kemudian juga kita lihat, meskipun begitu, angka kerusakan yang kita kontribusikan karena kita basisnya adalah baru berbasis lahan untuk ekonomi negara kita, banyak kan itu melepaskan melepaskan emisi begitu yang besar karena lahannya diubah dari kawasan hutan menjadi lahan pertanian, jadi perkebunan monokultur, jadi tambang dan sebagainya. Atas keresahan itu, kemudian kita pengen kita pakai deh si konsepsi itu menjadi Batu Batik Village. Kita pengen bikin, kalau kita misalnya lahannya seperti itu, tadi seperti Mas Duli sudah jelaskan, ada loh yang sudah rusak nih, yang namanya sebak belukar.
kayaknya ini berpotensi untuk kita kembangkan jadi kawasan kebun unggulannya kita. Lalu kemudian ada yang masih basah seperti nipah, kita tahu nipahnya kayaknya kebanyakan, tapi kita perlu observasi nih. Kalau kita kembangkan sebagai model produksi, maka kira-kira tanaman yang apa yang cocok, terus kemudian konservasinya bagian mana, sehingga kemudian berdasarkan desain tersebut, opsi-opsi itu yang pengen kita tawarkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Contohnya, kalau kita lihat, ini yang sebelah kiri, ini kenyataan yang ada di mana-mana lahan rusak, terus kemudian kita juga kemudian menghasilkan banyak untuk kebutuhan hidup kita ya. Kita ditawarkan oleh industri untuk mengkonsumsi terus dan kemudian kita menghasilkan sampah yang banyak begitu. Tapi kita mulai pindah nih, gimana kemudian sekarang orientasi kita supaya deforestasinya bisa dikurangi, terus kita bisa mendaur ulang sampah. Sampai kemudian kita sampai ke Batu-Batu Eco Village. Bisa nggak sih lahan ini yang sudah kita observasi, kita restorasi. Tapi restorasinya pun secara modular, dia bisa menghasilkan ekonomi buat anggotanya. Begitu. Nah, untuk itu kita mulai pengen menangkap peluang ini. Dan peluang tersebut bukan hanya dimiliki oleh penggagas, tapi juga kita pengen jadikan itu adalah milik kita semua. Jadi ketika teman-teman sudah melunasi, selamat gitu, teman-teman sudah menjadi bagian dari jejaring kita ya, untuk berbagi terkait dengan keterlibatan kita, berbagi terhadap manfaat yang bisa kita peroleh. Dan setiap melalui launching ini, teman-teman semua, proses untuk kemudian kita masuk di berkontak ya, berdialog dengan para investor ya, para eco villager yang sudah melunasi akan kita mulai. Dan dari situ kita akan mendialogkan juga, ini lahannya, lokasinya di sini berdasarkan desain, terus opsinya ini kalau tetap, tapi kalau mau pindah ke tanah mineral misalnya, maka opsi komoditasnya ini, opsi kemudian berbaginya apa yang akan kita diskusikan, itu juga akan kita sampaikan. Dan dari situ, teman-teman semua, baru kita akan masuk dan merasakan bagaimana kita membangun sebuah komunitas. Ya, sehingga yang tadinya masing-masing ya, divisive disebutnya, menjadi lebih inklusif, lebih distributif gitu. Di slide ini saya pengen menggali begitu dari opsi-opsi modular yang tadi saya sampaikan bahwa sebagian besar ide kita basisnya adalah lahan. Dan di atas lahan itu teman-teman semua akan ada komoditas dari pertanian dan perkebunan. Komoditas tersebut akan kita bangun sesuai dengan bakat lahan. Saya minta ke panitia, boleh nggak sekarang kita buka mikrofon, saya pengen ngundang partisipasi, dan saya juga pengen mainkan di sini, apa sih, ide yang paling ambisiusnya, gitu, dengan apa yang tadi kami sampaikan, gitu, bisa kita align, kita bisa sinergikan dengan Batu-Batu Eco Village. Apakah teman-teman saat ini, punya ketertarikan untuk berkontribusinya dari sisi aktivitas, apakah dari sisi nanti komoditasnya, apakah dari sisi jasanya, pendidikannya, experience-nya, pengalamannya, dan sebagainya. Saya pengen dengar, mungkin itu juga akan kita taruh sebagai brainstorming kita di hari ini, sebagai juga kisi-kisi ya buat kami nih untuk bisa menerima responnya dari teman-teman semua. Dan nanti ini akan kita bungkus, dan sesinya setelah launching ini, teman-teman dari Eco Village akan membuka juga untuk teman-teman yang sudah melunasi untuk masuk ke dalam tadi opsi-opsi apa dan kemudian pilihan-pilihan apa dengan timeline apa yang kemudian akan kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu sekalian boleh menyampaikan. Ya, silakan. Jadi saya Zaki, cuman mungkin karena kemarin lagi ada rapat, jadi saya ganti nama. Ya mungkin ide ambisius saya itu mungkin sekolah Kak, yang bisa memberikan atau menyebarluaskan ide tentang bagaimana kondisi sosial kita itu yang sifatnya cenderung akumulatif, kembali ke ya ide tentang distributif itu tadi. Terus ya bagaimana yang ide sustainable itu upgrade jadi recovery atau tadi restorasi. Apa yang terakhir? Enggak sih, saya kagum aja sih sama dua ide yang bertolak belakang dengan model pengembangan masyarakat kita sekarang itu kan yang akumulatif, sama ya idenya sekarang yang sustainable sebetulnya harusnya restoratif kan.
Itu aja sih Kak, mungkin yang paling ambisius, soalnya kita, menurut saya sih, untuk bisa menyadarkan masyarakat untuk bisa membuat ide tentang regeneratif dan distributif ini terus makin ya kita perlu sekolah untuk membuat itu ya makin dipahami oleh masyarakat. Mungkin itu aja sih Kak. Cuman nggak tahu juga sih apakah itu realistis, karena bukan orang yang berpengalaman dalam bidang teknik seperti itu sih. Jadi karena kita berbicara tentang visualisasi yang ambisius dan mungkin terlalu idealis, jadi ya mungkin saya mohon maaf kalau misalnya terlalu berangan-angan. Mungkin sekian sih Kak. Thank you Zaki. Saya pikir sangat keren. Saya buka lagi dong teman-teman yang pengen sharing juga pikirannya. Tadi seperti yang saya sampaikan, saya pikir ini ide keren. Nanti kita perlu kemas juga kalau ini buat jadi program apa nih yang teman-teman para eco-villagers ya, sebagai pemilik gitu, tapi juga kita nanti bisa buka nih kelas-kelas alam ya, terus kemudian bisa belajar tentang alam supaya kita bisa lebih mengapresiasi, membuka dulu mindset kita ya. Dan ini adalah sebagai sebuah kontribusi kecil kita gitu. Silakan teman-teman yang lain yang pengen share lagi. Ya, silakan teman-teman, kalau misalnya ada lagi boleh raise hand langsung seperti Mas Zaki tadi. Apa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar ini Mas Pari, Om Ari, Om Audrey, kemudian Mas Asri, ini teman-teman lama semua dulu. Ya, semoga semua pada sehat ya, amin. Baik, menarik konsep yang disampaikan oleh teman-teman terkait dengan batu-batu eco village ini, yang memang juga sebetulnya ini saya tahunya adalah mimpi teman-teman lama dulu sebetulnya. Bagaimana ini bisa menjadi suatu konsep yang juga bisa diimplementasikan. Ini adalah suatu alternatif baru dalam mendorong bisnis, tapi bisnisnya juga bisnis berkelanjutan, baik yang menghubungkan ekologi, ekonomi, maupun kondisi alam sekitarnya dengan potensi-potensi yang ada. Nah, saya sih berharap bahwa ini juga akan menjadi satu alternatif wisata ya, yang mohon maaf ini Mas Asri, selama ini kan kalau orang melihat Berau itu identik dengan Pulau Derawan dan sekitarnya. Tapi juga yang harus perlu kita lihat adalah bagaimana daya dukung dari pulau-pulau itunya nanti yang suatu saat akan mengalami masa jenuh, baik dari ekologinya maupun juga dari bisa saja yang akan merubah habit-habit masyarakat yang ada di sekitarnya. Salah satunya adalah bagaimana terkait dengan masalah sampah, kemudian penyediaan air bersih dan lain sebagainya. Ini yang juga harusnya nanti akan kita pikirkan ke depannya. Nah, BBEV atau batu-batu eco village ini menurut saya ini adalah salah satu alternatif nantinya yang ya juga orang tidak mesti harus ke sana, harus ke Pulauan Derawan dan sekitarnya, tapi bagaimana ini juga bisa jadi wisata alternatif yang mana di sini ada wisata ada wisata edukasi, kemudian ada wisata misalnya minat khusus misalnya. Ya, bisa saja mungkin minat khusus kalau yang pemikiran orang selama ini adalah terkait dengan wisata penelitian dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini kita bisa mengembangkan wisata minat khusus, misalnya wisata minat khusus terkait dengan bagaimana kita ciptakan yang ada di sini misalnya, yang ada di kawasan ini. Itu jangka panjang sih sebetulnya. Sehingga nantinya ini juga akan menarik minat-minat orang lain untuk lebih banyak berinvestasi atau menimbulkan saya lupa ininya. Tapi terkait dengan itu lebih kepada ini salah satu adalah alternatif sebetulnya yang terkait dengan pengembangan bisnis untuk yang terkait dengan sustainability. Mungkin sementara itu Mas Pari dan teman-teman. Yap, mantap. Terima kasih ya sudah ikut memberikan suaranya, memberikan pendapatnya.
Kata-kata kuncinya tadi dari Mas Zaki sama Uda Faisal, bisa nggak nih implementable? Sustainable iya, tapi kita juga perlu menjadikan BBF gitu sebagai cara kita untuk mengedukasi tentang kelestarian, keberlanjutan, tapi juga ekonomi yang mau kita ciptakan, ini juga ekonomi yang implementable. Banyak juga kita pengen sesuatu yang sustainable, tapi masih utopia, masih mimpi doang. Susah nggak mengimplementasikan? Dan tadi juga Uda Faisal menyampaikan tentang alternatif wisata yang kemungkinan bisa kita kembangkan. Boleh saya dengar satu orang lagi, Zeta, yang ingin memberikan suaranya? Ya, boleh. Silakan. Tadi kayaknya Mbak Rabiatul ada. Nah, ini ya. Mbak Rabiatul Hasanah tadi open mic-nya. Ada yang mau disampaikan? Yes, silakan. Boleh sebut nama. Saya Rio, Bang. Oke, Mas Rio. Oke. Mungkin ide yang dari saya ingin lontarkan mungkin mengenai komoditas perkebunan, Bang. Oke. Kebetulan kan saya ini menggeluti bidang kopi, komoditi kopi. Mungkin ide dari saya pribadi mengenai batu-batu eco village, kan di sini ada mengenai tentang edukasi hutan itu kan, hutan edukasi, yang dimana mungkin ke depannya mengenai komoditas perkebunan kopi sendiri, itu semakin tahun isunya semakin seksi dan semakin meningkat nilai ekonominya untuk menjadikan bisnis yang worth it untuk jangka panjang. Di sini dari tahun ke tahun untuk di Indonesia sendiri permintaan pasar mengenai komoditas kopi sendiri itu semakin meningkat, dan sedangkan iklim di Indonesia itu kan setiap pulau itu berbeda-beda dan setiap provinsi itu berbeda-beda. Nah, di mana yang menariknya di Berau atau di Kalimantan Timur itu iklimnya tidak pernah terlihat walaupun panas sampai gagal panen yang berkepanjangan seperti di Pulau Jawa. Nah, contohnya komoditas kopi sendiri ini kan di Pulau Jawa sendiri permintaan banyak, tapi banyak yang mengalami gagal panen dari tahun sebelumnya sampai tahun sekarang. Nah, kalau misalkan di Eco Village itu bisa membudidayakan perkebunan kopi atau komoditas lain yang bisa menunjang ekonomi atau bisnis jangka panjang untuk Kabupaten Berau, dan itu bisa jadi salah satu nilai karena kopi sendiri sekarang ini lagi seksi untuk kaum millennials. Nah, apalagi teman-teman bisa memasuki lebih dalam dan lebih jauh bahwa bisnis di komoditas kopi sendiri itu jangkanya sangat panjang untuk menunjang nilai ekonomi. Kalau bisa ini ide saya aja sih, kalau bisa di Eco Village itu ada dari hulurisasi dari hilir sampai ke hulunya itu bisa berkesinambungan, yang mengenai edukasi tersebut mungkin bisa lebih baik lagi sih, Bang, ke depannya. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih, Mas Rio. Saya pikir ini ide yang keren banget gitu dari anak-anak muda. Tadi bisa dibilang ya, orang-orang yang tua ini sebutnya udah bapak sama ibu. Mas Asri pun sekarang sama Ari sudah dipanggilnya bapak gitu. Mas Rio tadi menyampaikan tentang ide yang asik gitu, bagaimana menghubungkan antara potensi peluang kesesuaiannya iklim nih di Kaltim kalau memang sesuai. Nanti juga ada hal lain, Mas Rio, yang akan kita lihat, itu kesesuaian tanah. Ya. Kesesuaian iklim oke, tapi kemudian kita masukin checklist, terus kemudian kesesuaian tanahnya apa. Sehingga tadi, apakah nanti kalau komoditas kopi sama kakao dikembangkan, kira-kira nanti di areal mana di zona tersebut yang akan kita rekomendasikan. Dan siapa saja yang tertarik untuk mengembangkan tersebut, nanti kita akan buka juga beberapa modelnya, template-nya sudah kita memang rancang, itu akan kita inisiasi ya, oleh teman-teman Batu-Batu Eco Village sendiri, dan membuka juga gitu peluang terhadap teman-teman di Eco Village ya,
eco-villagers gitu untuk kemudian menjadi bagian dari itu ya. Sehingga kemudian saya pikir kata-kata kuncinya adalah bagaimana membangun kesinambungan tadi ya, agro processing tadi, hilirisasi gitu, sampai kemudian itu adalah bagian dari wisata, itu bagian dari edukasi, itu bagian dari ekonomi juga yang pengen kita gerakkan begitu. Teman-teman, jadi kalau kita bisa ngelihat ini gambaran yang sudah kita diskusikan pagi ini menuju siang begitu, dan saya pikir ini akan kita bungkus, kita akan kemas ini untuk menajamkan nanti langkah tindak lanjut yang kita lakukan. Saya khawatir saya ngambil waktu terlalu banyak, tapi saya pengen sedikit ngasih gambaran ya. Di luar sana, di luar Batu-Batu Cave Village, kita bisa ngelihat produktivitas dari sebuah lahan kalau ketika kita bicarakan tentang komoditas. Dan contohnya kalau untuk kelapa sawit, komoditas tersebut paling produktif itu per hektar menghasilkan 1 ton gitu, tapi paling produktif. Paling tidak produktif kurang dari 1 ton, tapi paling produktif bisa mencapai 3 ton. Artinya teman-teman, kita ditantang nih di Batu-Batu Cave Village itu komoditasnya udah kita kunci non sawit gitu, sehingga komoditas-komoditas dari warna tani, dari kopi, kakao, terus kemudian tanaman rempah-rempah ya, tanaman pertanian yang sistemnya tumpang sari, ini kita ditantang gitu. Dengan adanya wisata dan sebagainya, bisa nggak nilai tambahnya lebih tinggi dari ini? Gitu. Paling tidak setara dengan itu, sehingga alternatif untuk tadi menciptakan lanskap yang beragam, bukan monokulturisasi hanya satu komoditas saja, itu memang sesuatu yang dapat diimplementasikan. Seperti tadi bahasanya dari Mas Zaki, dari Uda Faisal, dapat diimplementasikan. 2 terakhir, ini sebagai gambaran tadi teman-teman yang sudah lunas, kita akan punya ini sebagai lampiran. Peta kebun blok ada di mana, namanya siapa, ini kami kasih contoh Bapak Mujimin, sebelahnya ada siapa sih gitu. Sehingga itu menjadi lampiran terhadap kepastian tenurial, kepastian saya sebetulnya bagian dari Batu-Batu Village itu seperti apa, di mana petanya dan legalitas apa. Baru nanti kemudian dia akan memilih, kalau saya modenya aktif, maka seperti apa, kalau saya modenya pasif, seperti apa, dan bagaimana saya itu juga menikmati menjadi bagian dari komunitas Batu-Batu Cave Village. Terakhir, teman-teman semua, tadi kita dengar ya, Mas Duli menceritakan tentang prinsip dari si Eco Village itu sendiri. Dan kalau kita ngelihat tadi ya, prinsip dari Eco Village, gambarnya tuh yang di tengah ini kok mirip kayak gambar koperasi ya, gitu. Tapi kemudian kalau kita lihat secara utuh, teman-teman, Eco Village saat ini adalah organisasi yang pengen kita bangun. Saat ini organisasi ini nama brand yang kita pakai adalah Batu-Batu Eco Village gitu. Di mana kita pengen membangun aktivitas gitu, di mana kemudian kita pengen menggunakan modal yang berasal dari kita semua gitu untuk memiliki parsel-parsel lahan tersebut, dan kita membangun aktivitas yang lebih beragam. Dari hulu sampai hilir, bahasanya Mas Rio. Gimana kita bisa memastikan hilirisasi? Tadi juga Mas Zaki bilang tentang bagaimana dengan edukasi, bagaimana keterlibatan kita untuk mengembangkan tadi sekolah Eco Village, sekolah tentang bagaimana alam itu berinteraksi dengan kita. Ya. Jadi ada 3 komponen besar yang nanti akan kita kembangkan. Modelnya dimulai dari diskusi kita seperti ini, dari organisasi, nama lembaga yang akan menaungi ini semua, dan akan nanti bertransaksi dengan Bapak dan Ibu semua. Namanya Nawasena Ini Nawa Nusantara, dan ini akan menjadi payung dari Batu-Batu Eco Village ini dikembangkan. Pengembangannya apa yang kita lakukan? Kita akan mulai dengan aktivitas-aktivitas berbasis lahan, sambil dari desain tadi sudah dibuat, dimulai dengan zona pendidikan. Kita akan coba kembangkan hal tersebut, sambil kita kemudian nanti akan menjahit Bapak dan Ibu sekalian dari model sosial yang kita miliki, ya. Model sosial yang ada di Batu-Batu Eco Village. Ada 400 teman-teman sudah tergabung, dan dari 400 ini kita kemudian akan mendiskusikan apa opsinya, apa talenta dari lahan ini, bakat lahannya apa, komunitas apa. Kalau kemudian kita akan jahit dengan jasa seperti pendidikan, wisata, wisata alternatif, maka kira-kira aktivitas seperti apa. Bapak dan Ibu semua, ini tentunya bukan sesuatu yang instan. Saya harus bilang bahwa ini juga berjalannya dengan organik, artinya kita akan berjalan bersama-sama, dan karena kita tidak menggunakan model yang basisnya itu dengan dana yang tidak terbatas, bukan, kita menggunakan dana dari kita crowdfunding. Untuk itu
pergerakan yang akan terbangun pun secara paralel kita akan lakukan dan membutuhkan juga partisipasi aktif dari Bapak dan Ibu sekalian. Dan pilihan-pilihan itu yang akan kita tawarkan pasca dari launching ini, dan inilah bagaimana kita pengen memperkenalkan ide yang sudah kita bangun, dan ini menjadi milestone baru bagi Batu-Batu Eco Village, dan di mana teman-teman semua adalah bagian dari komunitas Eco Villagers. Terima kasih banyak Zeta, teman-teman semua, kita sudah merekam proses ini. Saya pengen kembalikan dan saya memberikan apresiasi kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Fahri atas penyampaiannya yang luar biasa ya mengenai rencana pengembangan dari Batu-Batu Eco Village sendiri ini ke depannya akan seperti apa dengan dua konsep yang luar biasa tadi sudah diangkat oleh Bang Fahri, dan juga ide-ide atau mimpi-mimpi ambisi yang disumbangkan dari para teman-teman Eco Villagers kita. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Boleh teman-teman tanya jawabnya bisa disampaikan melalui fitur Q&A yang ada di Zoom, atau juga link yang sudah saya kirimkan di chat box, mungkin bisa dilihat ya, di situ ada barcode-nya, bisa juga melalui barcode. Mas Ilham boleh menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran? Jelas Mas, silakan Mas. Jelas. Halo. Selamat siang Mas Ari. Mungkin Mas Ari lupa ya. Ingat suara nih. Soalnya nggak tampil kan. Siap. Terima kasih juga dari penjelasannya Mas Fahri, Mas Doli. Sebenarnya saya itu aktivitas saya berada di Tanjung Batu. Akses saya bolak-balik dari Tanjung Redep ke Tanjung Batu itu rutin gitu loh. Jadi beberapa kali saya melewati lokasi tersebut. Saya juga sempat singgah di depan, cuma untuk masuk ke dalam itu kan saya semacam kurang yakin gitu, karena tidak ada tampilan depan itu menggambarkan kondisi di dalam itu seperti apa gitu loh. Hanya bukaan jalan, terus pohon di depan, tanpa kita tahu kondisi dalam seperti apa, aktivitas apa yang dikerjakan. Tapi dari awal saya ikuti presentasinya yang disampaikan oleh Mas Doli, Mas Fahri, Mas Ari, terus Mas Asri, saya ada ketertarikan untuk ikut andil di dalam investasi di dalam Batu-Batu Eco Village ini. Semoga saya bisa mengaksesnya lebih baik lagi untuk masuk ikut dalam investasi ini. Apakah saya harus melalui Mas Ari-nya atau siapa yang bisa saya kontak, atau Mas Asri atau gimana? Mungkin itu aja Mas Ari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ya Mas, makasih banyak Mas Ilham. Tadi silakan nih jadwalkan ngopi-ngopi yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya menyiapkan waktu untuk para teman-teman mau via telepon atau bisa berdiskusi langsung terkait beberapa peluang atau masih penasaran atau ada yang mau ditanyakan di Batu-Batu Eco Village itu sendiri. Silahkan dan sangat terbuka, kontak nomor pribadi saya sendiri pun saya share. Saya bisa datengin juga. Kita memang dari awal mengedepankan keterbukaan buat teman-teman yang masih mau bertanya dan sebagainya. Ya, terima kasih Mas Ari. Saya juga sempat tadi malam diskusi sama Mas Asri terkait bahwa kegiatan semacam ini besok pagi. Tolong dong Mas Asri, saya bilang saya diberikan linknya dong, karena kan terus terang saya belum bagian dari Batu-Batu Eco Village gitu. Apakah ikut dalamnya kayak gitu? Ternyata saya dikasih kesempatan untuk ikut. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Mas Ilham. Nanti silahkan minta kontaknya, kita bisa ngobrol juga sama Pak Asri dan sebagainya. Kita banyak berdiskusi di situ. Oke, Mas Ari, terima kasih. Gimana bertanya mengenai hutan edukasi nih?
Jika ada yang ingin bermitra melalui hutan edukasi untuk komoditi tanaman, apakah tidak apa-apa jika tidak membeli tanah kaflingnya? Nah, mungkin Bang Ari mau menjawab. Boleh, atau Bang Fahri juga boleh. Boleh, Bang Fahri atau Mas Doli. Ya, oke. Kami sangat terbuka lagi-lagi untuk hal apapun itu, silakan berinvestasi, bahkan investasi kami di Batu-Batu Eco-Village saya menghargai yang namanya kolaborasi, namanya juga adalah investasi milik bersama. Harapannya kita bisa milik bersama, di mana kita membuka peluang sebanyak-banyaknya investasi. Bukan hanya ngobrol investasi tanaman, investasi lain, dan sebagainya. Bahkan di kami ada namanya investasi pengetahuan, keilmuan, di mana kita bisa sharing bareng-bareng. Sangat terbuka. Dengan Mas siapa ya tadi ya? Oh, udah nggak tahu ya siapa. Silakan dikontak Mas, silakan dikontak. Dan masih ada satu lagi Bang. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir kita ya teman-teman Eco Villagers, karena mengingat waktu kita sudah tinggal sedikit lagi, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya boleh banget dikirim di websitenya Batu-Batu Eco Village, atau di link yang saya kirim sekarang ini mungkin masih berlaku sampai beberapa hari ke depan ya Bang ya. Jadi kita masih bisa terima pertanyaan teman-teman, atau juga bisa di akun Instagramnya Batu-Batu Eco Village, langsung di DM aja atau di WhatsApp admin kita ya. Selanjutnya pertanyaannya adalah, saya kan sudah lunas nih, bolehkah lahannya kami kelola sendiri atau bagaimana ya baiknya? Betul. Itu kayaknya udah ada di website, udah ada di Instagram, udah ada di beberapa ya. Tapi saya jawab lagi bahwa sangat memungkinkan. Silahkan, nanti kita tinggal diskusi tadi seperti yang disampaikan oleh desk kreator kita, Bang Fahri, di mana kita melihat nih secara landscape untuk pengelolaan apa nih. Kalaupun mau mengelola sendiri dan sebagainya, kita diskusi bagaimana pengelolaannya, kira-kira potensi apa yang menarik dan sebagainya. Pada intinya Eco Village ini harapannya bisa kita kembangkan bersama-sama, tumbuh bersama. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk sesi tanya jawabnya. Itulah tadi teman-teman serangkaian acara peluncuran landscape desain Batu-Batu Eco Village. Jika Bapak Ibu sekalian Eco Villagers kita masih memiliki pertanyaan seperti yang saya katakan tadi, boleh langsung aja kunjungi website, Instagram, atau yang kenal sama Bang Ari boleh banget langsung kontak Bang Ari juga. Pastinya akan selalu dijawab, dan semua pertanyaan pasti akan dijawab ya teman-teman. Dan untuk yang tadi menang door prize, boleh banget langsung chat admin juga untuk dikirimkan hadiahnya. Baiklah hadirin sekalian, untuk menutup acara peluncuran desain landscape Batu-Batu Eco Village pada hari ini, akan ada closing statement sedikit mungkin dari Bang Fahri. Silakan kepada Fahri, kami persilakan untuk memberikan closing statement-nya sedikit untuk menutup acara kita pada hari ini, Bang. Ya, teman-teman semua, saya ingin mengucapkan apresiasi ya pada semuanya yang sudah memikirkan tentang Batu-Batu Eco Village ya. Saya pengen meng-quotes sebuah kalimat begitu. Kalimatnya seperti ini: people like us do things like this. Ya. Orang-orang seperti Bapak dan Ibu sekalian itu melakukan aktivitas atau hal-hal hidupnya Bapak dan Ibu itu seperti kita semua. Ya. Dan ketika kita ketemu di Batu-Batu Eco Village, Bapak dan Ibu, Abang dan Kakak, itu adalah people like us. Kenapa kita orang like-minded, orang-orang yang punya cara berpikir yang sama, ngomongin tentang keberlanjutan, kita gelisah dengan ini mau gimana sih gitu, kita ngasih contoh apa, legacy kita apa, kita belajar tadi dari Blue Zone, usianya orang Indonesia itu kebanyakan baru sampai rentang 60 tahun Bapak dan Ibu yang sehat. Kita belum melewati itu Blue Zone, hidup bisa lebih dari itu umurnya. Artinya apa? Kayaknya kita perlu kembali lagi deh ke alam. Kita perlu kayaknya mengharmonikan diri kita kembali dengan alam. Semoga kita dengan cara-cara seperti ini, bukan hanya nafkah yang kita akan dapatkan, berinvestasi cara mindset baru kita, tapi juga kita membangun sebuah komunitas baru yang disebut dengan Eco Villagers. Ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, ini dari Seth Godin ya kata-katanya, people like us do things like this. Orang-orang seperti Bapak dan Ibu, orang-orang seperti kita semua,
berperilaku, melakukan hal-hal kehidupan kita seperti kita ini, dengan cara seperti ini. Welcome, like-minded people di Batu-Batu Eco Village. Yuk kita rawat terus percakapan kita ikhtiarin bersama. Ini bukan sesuatu yang instan, tapi sesuatu yang kita lakukan secara organis, artinya pelan-pelan kita akan lakukan ya. Terima kasih banyak, selamat bersenang-senang di akhir pekan ya kepada kita semua. Terima kasih Bang Fahri atas closing statement-nya yang luar biasa. Baiklah, Eco Villagers sekalian dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih banyak untuk para IDS kreator dan para villagers yang sudah hadir hari ini dan menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan sampai dengan selesai. Kami mohon maaf bila dalam kegiatan ini ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya ada pantun sedikit untuk menutupnya. Jalan-jalan melihat arca, jangan lupa mawas diri. Saya Aurelia Zeta Amarca, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih.